apa kabar? Aduh, seneng banget ya bisa ketemu sama Tribuners lagi, tentunya di Tribun Inspirasi Lokal. Bareng sama Sheryl Hatumesan lagi di sini. Ya, seperti biasanya Tribun Inspirasi Lokal kita akan ketemu sama local movement ya. Ini local movement, ahli-ahli dari local movement, dari local music, local business, dan masih banyak lagi. Oke, tapi disclaimer dulu sebelum aku akan jelasin di manakah aku dan bersama siapakah diriku ini sekarang, bahwa semua yang ada di sini semua sudah melakukan swab test dan kita sudah terjamin kenegatifannya. Tapi bukan negatif thinking, tapi negatif PCR-nya gitu ya. Oke, nah jadi boleh copot dulu sebentar karena mau ngobrol-ngobrol. Nah, hari ini Sheryl ini ada di salah satu tempat. Kita keluar sedikit dari rumah tribun kita ya, tribun-tribun teras kita itu kita keluar sedikit karena hari ini aku lagi ada di daerah Ciracas. Ya, daerah Ciracas ini tepatnya di daerah Jakarta Timur. Ada apa di sini? Mau ke Taman Mini? Enggak, Taman Mini agak lurus sedikit ya. Jadi di sini ada sebuah studio di mana ini menarik banget deh. Kalau kita ngomongin soal pandemi, pasti kan banyak nih yang punya hobi baru ya. Dari hobi mungkin bikin kopi dalgona dulu, hobi ngobrol sama tanaman sekarang, ya kan, hobi sepedaan, sampai yang mahal-mahal segala macam. Tapi semua orang punya hobinya masing-masing. Nah, di sini kita akan ketemu dengan seseorang yang sudah menjadi bukan hobi lagi, mungkin sudah menjadi mata pencaharian mungkin untuk beliau ini ya. Tapi ini adalah seorang leader dari sebuah komunitas yang aku tuh amazed banget kok bisa begini ya, padahal cuma terbuat dari kertas. Jadi coba dilirik-lirik, ada seorang suhu dari Papercraft. Hai. Halo Mbak Sheryl. Kita ini dulu dong, corona apa namanya nih? Taufish. Nah, itu. Fish bump. Ada Mas Raul. Yes, halo. Hai. Ya. Aku pas pertama kali datang ke sini, aku langsung kayak, ih keren banget bonekanya. Ternyata bukan boneka ya? Bukan. Ini semua paper? Ini semua kertas dan semuanya bisa dirakit oleh siapapun. Nggak gitu. mungkin. Yes. Gue waktu sekolah, itu tuh jelek banget untuk urusan apa tuh namanya kesenian segala macam. Nggak bisa, hancur, jelek. Masa bisa dengan orang-orang seperti aku? Oke, jadi kalau untuk Papercraft sendiri itu ada beberapa tahap. Oke. Jadi kita sarankan untuk teman-teman itu untuk mulai dari tahap yang paling mudah. Yang paling gampang dulu ya Mas ya? Yang paling gampang, entry level. Gitu. Oke. Jadi ibarat game, ini masih pemula, ya Betul. kan? Masih pemula dulu. Oke, sebelum kita masuk si level-level pemula itu, ini Tribuners pengen tahu dulu apa sih nih perikertas itu tuh apa gitu kan? Terus Papercraft itu apa? Mungkin ada yang belum tahu, Mas. Ya, jadi sebetulnya Papercraft ini adalah pengembangan dari origami. Dan ini tetap pakai seni lipat juga, tapi ada beberapa tahap. Jadi pertama harus dipotong dulu, dilipat, lalu dilem. Jadi bentuknya itu berarti di pattern dulu ya? Betul banget. Jadi yang hal yang memang harus dilakukan sebelum kita potong, lipat, tempel adalah kita cari dulu template-nya. Di internet banyak banget, ada di situs kita juga. Dan langsung di print. Gitu. Wow, abis itu baru dirakit. Jadi sebenarnya untuk si Papercraft ini kira-kira ada berapa level? Mungkin dari yang pemula, Advance 1, Advance 2, Advance 3 sampai berapa nih? Sampai yang ada gede-gedenya kayak Gundam gini nih udah level apa nih? Jadi kalau yang udah paling susah aja, kita selalu bilang ini tingkat kesulitannya mudah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Jadi mulai dari yang pemula, beginner ya, beginner, medium, dan advance. Nah yang advance itu yang mudah gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Tapi yang pasti semua kita harapkan bisa mengerjakan Papercraft karena petunjuknya cuma gampang banget. Jadi tinggal dipotong, lipat, dan tempel. Ya, gitu. itu kan teorinya ya. Semuanya sih seperti itu sih. Ya, makasih loh. Tapi kan pada saat prakteknya tuh butuh kesabaran. Tapi nggak usah khawatir, nanti setelah beberapa saat kemudian ini di acara ini juga kita akan ngasih tahu gimana sih cara bikin Papercraft yang cukup mudah. Terus tips-tipsnya seperti apa? Oke. Nanti kita kalau sampai nggak bisa ngikutin, mungkin boleh langsung silakan kirim ya untuk protesnya ya. Tapi Mas Raul tertarik si Papercraft ini dan sampai membuat komunitas perikertas ini tuh denger si perikertasnya dari tahun 2009, bener nggak tuh? Betul banget. Iya, aku tuh masih belum lahir tahun segitu. Masa? Bener gak sih ceritanya Betul. gimana? Jadi ceritanya kita udah suka banget nih sama Papercraft gitu. Mungkin mulainya saya sama beberapa teman-teman yang lainnya dan itu benar-benar kita kayak
hobinya itu senang sendiri gitu. Maksudnya oke, kita tahu ada papercraft di internet, kita bikin, tapi ketika mau ngobrol, mau cerita, ya orangnya itu doang, sangat sedikit. Nah, kita berpikiran bahwa kayaknya seru nih kalau misalnya papercraft diketahui oleh seluruh Indonesia. Akhirnya kami bikin komunitas. Nah, 2009 setelah tuh ya? Di 2009 kami bikin komunitas, ada di Facebook, terus teman-teman udah bisa langsung ngobrol, cerita. Bahkan kita bikin satu website sendiri untuk orang-orang download papercraft secara gratis. Dan di situ juga ada tipsnya, ceritanya seperti apa, dan macam-macam. Gitu. Jadi tuh udah, kenapa bisa akhirnya maksudnya membangun komunitas karena pertama hobi aja, ya udah pengen ngobrol, pengen ketemu, pengen sharing ide sama orang-orang yang juga tertarik sama si papercraft ini. Betul banget. Dan ketika kita saling membagi informasi, kita saling diskusi, dan di situ tercipta kita bisa saling menginspirasi satu sama lain. Gitu. Jadi ternyata bener ya kalau kata quotes, if you wanna go far, go together gitu ya. Yes. Bener ya. Tapi dari 2009 sampai sekarang apa aja yang udah dilakuin sama Play Kertas? Mungkin ada achievement yang udah didapetin? Ya banyak banget ya. Ada beberapa kita sempat ngadain acara bareng, bahkan kami sudah 2 kali mendapatkan rekor muri untuk papercraft terbanyak yang dilakukan di satu tempat dan papercraft tertinggi di Indonesia. Aku tuh lihat yang di salah satu mall di Jakarta, itu bukan sih acaranya? Bukan ya? Ya, kita memang mengadakan mall to mall juga, itu buat engaging orang-orang juga, dan kita biasanya memang memberikan papercraft workshop gratis, terus gimana caranya untuk bikin papercraft, dan itu kami lakukan semuanya untuk bikin orang-orang tahu bahwa ada loh papercraft yang bisa dirakit dan sangat mudah dan menyenangkan. Jadi nggak bikin orang, aduh rumit nih kayak ini, enggak nih gitu ya? Mungkin ada yang rumit banget, tapi ada tingkat kepuasannya. Bahkan kalau misalnya kita bisa mengerjakan sesuatu yang lebih rumit, rasa puasnya jauh lebih banyak. Gitu. Sama aja kayak orang main Lego atau kayak gitu sih ya. Ya kan? Oke, nah ini ternyata sudah banyak yang tertarik, seperti apa itu papercraft ya kan. Tapi sebenarnya step-stepnya apa sih gitu, mungkin stepnya dari print out, desainnya dulu, diapain dulu, coba aku tuh penasaran aja gitu lebih jelasnya. Pertama nih, misalnya aku nih, Mas aku mau bikin Doraemon. Ya, pertama tentukan dulu papercraftnya kita dapat di mana gitu. Jadi download papercraftnya dulu, lalu kedua udah dapat filenya, lalu di print di printer berwarna. Dulu di print pakai printer berwarna, and then lalu mulai potong lipat tempel sesuai instruksinya. Gitu. Jadi langkah pertama adalah pemotongan, langkah kedua pelipatan, langkah ketiga adalah pengeleman. That's it. Jadi kalau udah selesai gimana ya, bisa buat koleksi pribadi, buat dihadiahin ke orang yang kita sayangi, atau buat ke orang tua. Dan ini sangat seru banget karena kita nggak cuma bikin kayak mainan, tapi kita juga bisa membuat sesuatu yang punya value. Misalnya anak-anak mau belajar tentang rumah adat Indonesia, atau mau belajar tentang gimana sih baju adat di Indonesia gitu, atau gimana sih bentuknya sebuah karakter yang saya sukai. Tapi kalau misalnya aku pengen bikin satu karakter yang nggak ada nih di internet gitu, misalnya bikin foto narsis, foto gue sendiri, itu bisa nggak sih kayak gitu? Bisa banget, bisa banget. Jadi caranya itu kita mendesain sendiri. Nah, gimana cara mendesain sendiri? Di komunitas Perikertas juga kita sudah sediakan ruangannya untuk belajar gimana sih cara ngedesain, gimana cara ngerakit, dan gimana cara kita preserve-nya papercraft sendiri. Atau mau jadikan bisnis juga bisa. Wow, jadi udah bukan sekedar hobi ya, udah bisa cari cuan ya. Cuan banget. Cuan banget. Aku suka yang berbau cuan-cuan itu ya. Jadi tadi stepnya nih Tribuners adalah kita print dulu. Udah kayak gitu baru digunting dulu ya. Digunting, dilipat dan lalu ditempel. Nah, untuk pemotongannya sendiri, Tribuners bisa pilih mau pakai cutter atau pakai gunting. Gitu. Jadi bisa pilih antara dua-duanya bisa tuh ya. Dua-duanya bisa, dan kita kayak punya ada suku gunting, ada suku cutter kayak gitu. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Nah, itu gampang banget nih kalau misalnya kita nemu satu objek ya kan, kita pengen print, itu gampang banget, apalagi sekarang kalau misalnya pakai HP ada namanya HP Smart Apps. Jadi bisa langsung print out gitu ya dari aplikasi di mana aja, kapan aja, bisa langsung scan, bisa langsung copy dari smartphone. Udah kayak gitu kalau misalnya Tribuners mau ngasah yang namanya kreativitas, nah ini penting banget, langsung dibuka aja ya Printables
tribun.hp.com/id/id. Nggak perlu setup yang ribet-ribet, nggak perlu, tinggal download aja aplikasi HP Smart dari App Store atau dari Google Play Store. Kalau pengen lebih jelasnya, nah langsung aja lihat ini. Tribuners, balik lagi di Tribun Inspirasi Lokal di tengah-tengah pembicaraan yang luar biasa seru ya. Dan aku sebenarnya udah tahu lama adanya Papercraft ini. Yes. Tapi kayak sekarang ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, kok bisa steril ini ya bentuknya gitu, dari size-nya, warnanya, segala macam gitu. Dan amazed ternyata si peri kertas udah dibuat komunitasnya dari 2009. Iya, betul. Jadi untuk komunitasnya sendiri, achievement terakhir kami dapat penghargaan dari Facebook sebagai salah satu peserta dari Facebook Community Accelerator. Nah, di sini kita juga bisa menciptakan peluang-peluang bisnis pastinya. Dan dari teman-teman yang pertamanya hobi, terus suka menggali kemampuan lagi, mereka belajar, mereka tahu tentang papercraft lebih banyak. Dan akhirnya ketika ada yang mau go profesional, itu bisa masuk ke kita bikin satu tim lagi namanya Ichinogami. Oh, jadi oke. Jadi ini si peri kertas sama Ichinogami dua entitas yang berbeda nih ya. Ibaratnya turunannya nih. Betul. Jadi kalau misalnya pertama nih aku udah bikin dari seorang newbie, masuklah ke peri kertas. Betul. Ya kan, dari pertama mungkin bikin kepik ya. Kecil kan kepik ya. Yes. Sampai bikin Monas gitu. Betul. Nanti mungkin udah profesional, bisa masuk ke Ichinogami untuk mencari cuan. Bisa mencari cuan. Karena dari Ichinogami sendiri kami betul-betul kayak menjawab pertanyaan dari brand, dari company, dari perusahaan yang ingin melakukan bisnis dengan papercraft, itu bisa dijawab oleh Ichinogami. Jadi mau bikin apapun, terus dan kita juga punya tim profesionalnya. Oke, gitu. tapi sempat kerjasama juga sama HP kan waktu itu? Itu Ichinogami atau peri kertas tuh? Itu Ichinogami. Ichinogami sempat bekerja sama juga dengan HP dan sangat seru banget karena kita itu apa tuh? Ngapain waktu itu? Itu salah satunya adalah untuk mengajarkan gimana sih bikin papercraft yang ada di printables-nya HP. Oh, gitu. Wah, jadi benar-benar mengasah kreativitas. Betul banget. Nah, ini Tribuners, sekali lagi kalau misalnya pengen juga untuk mengasah kreativitas, coba untuk dibuka langsung printables.hp.com/id/id. Ada apa aja? Nah, di sana ini sebenarnya ada banyak banget kayak free template gitu yang bisa didapetin sama Tribuners. Misalnya nih, aku pengen bikin nota keuangan gitu kan, ada kayak headnya gitu. Di situ ada. Terus bisa juga mungkin ada thank you letter ya kan, UMKM yang nggak kuat nih bayar desain gitu. Di situ udah ada free, bisa langsung di print out aja di sana. Atau mungkin buat bunda-bunda ya, mau mencari gambar yang menarik buat anak kayak yang lagi sekolah di rumah gitu, bun-bun ya. Itu bisa langsung dicari di sana. Jadi sekali lagi dibuka aja langsung printables.hp.com/id/id. Gitu, gampang banget kan. Oke, balik lagi tadi ke soal peri dan peri kertas dan juga si Ichinogami. Jadi ternyata setelah ditemukan peri kertas, akhirnya gimana ya caranya biar bisa menjadi saluran percuanan juga. Jadi dari hobi bisa dapat duit kan. Betul. Dibuatlah Ichinogami, a professional team. Yes. Nah, timnya bisa dikenalin nggak, Bas? Mungkin dibawa pakai digosok botolnya keluar deh. Nah, salah satunya memang jadi di tim kami itu ada banyak isinya. Ada desainer, terus ada builder papercraft, terus ada yang suka ngajarin alias yang suka ngasih workshop. Workshop, itu berarti kesabarannya luar biasa pas yang suka ngasih workshop. Itu trainers. Jadi mereka nggak hanya cuma bisa untuk training orang-orang, tapi mereka juga harus sabar. Gitu. Jadi biasanya kalau anak kecil nggak sabar, Kak ini gimana? Nah, itu kayak aku udah gagal mungkin untuk yang jadi itu. Nah, itu salah satu keahliannya. Nah, sekarang kita punya satu teman kami juga, salah satu tim dari Ichinogami, namanya Mas Andri Kurniawan. Gimana, sudah antigen? Sudah. Berarti aman ya? Aman. Kalau agak engap boleh sedikit dilepas, ntar pakai lagi. Kan kita tetap harus pakai. Iya benar. Oke, jadi tadi aku tuh ngobrol sama Mas Rauf dan baru tahu kalau ternyata dari peri kertas dulu, terus kemudian ada Ichinogami. Nah, waktu bergabung di peri kertas tahun berapa berarti?
Bisa dibilang sejak awal ya. Jadi berdua nge-build bareng-bareng nih, bisa dari awal lah gitu ya. Dari awal. 2009? Iya, kurang lebih tahun 2009 itu. Oke, ini pertanyaannya agak-agak lucu sih. Desain yang pertama dibuat? Atau papercraft yang pertama dibuat waktu itu? Metro Mini nomor 69. Masih Blok M Ciledug. Itu hanya butuh 1 lembar. Serius? Iya. Oke, itu tahun 2009 bikin Metro Mini. Iya. Oke, itu yang paling rumit yang pernah lo bikin apa, Mas? Dan sampai sekarang belum selesai. Dari tahun 2009 juga belum selesai? Enggak, kirain dari 2009. Berapa ya? 2017. Apa bikin apa sih? Itu ada, ya kebetulan saya senang untuk membuat model tank, alat-alat militer. Itu ada salah satu tank Perang Dunia Kedua. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah masih perang terus dia, jadi nggak selesai-selesai. Itu yang termasuk mudah-mudahan itu. Oke, pertama ini mungkin sekarang ngomongin gini deh, dari 2009 sekarang jumlah si komunitasnya udah berapa orang? Kurang lebih terakhir kita cek ya hampir 20.000. Waduh. Member yang tergabung di Perikertas ya. Oke, jangan bikin partai ya, menang nanti Anda. Jadi 20.000? Kurang lebih 20.000. Kurang lebih, dan tersebar di berapa regional? Ada di sekitar 40 regional di Indonesia. Jadi di semua kota dicek-cek ada tuh ya? Hampir. Sampai luar negeri juga kok sebenarnya. Waduh, keren banget sih. Nah ini sekarang kan si Ichinogami udah menjadi a professional team gitu kan. Nah jadi sekarang apa aja sih yang bekerja sama, kayak klien-kliennya tuh biasanya mereka minta apa sih gitu? Dari yang sudah-sudah ya, kebetulan saya udah tergabung kurang lebih 10 tahun ya di Ichinogami sendiri. Ya. Dari proyek yang sudah pernah kita kerjakan, banyak juga sih dari company ya, perusahaan-perusahaan itu. Entah mereka branding ataupun launching produk tertentu. Yes. Nah itu biasa kita bikinkan modelnya. Betul. Kalau memungkinkan ya skalanya ya 1:1 atau sebenarnya. Ukuran realnya seperti itu. Tapi gimana rasanya dari dulu cuma sekedar hobi lah gitu kan, cuma bikin-bikin apa Metro Mini tadi sampai sekarang udah lumayan menghasilkan? Iya, alhamdulillah. How does it feel? Gimana rasanya bisa kayak gitu? Rasanya apa ya? Gimana sih? Apa yang kita suka tapi kita dibayar. Jadi double. Kayak nggak kerja ya? Happy aja ya? Double banget, kita mengerjakan apa yang kita suka dan ternyata menghasilkan. Tapi klien-klien bukan berarti karena apa yang mereka suka nggak dibayar invoice-nya lama ya? Tolong, jangan ya. Beda hal, itu beda hal. Oke, ini juga buat, ini kan kita ibaratnya jadi UMKM yang lumayan sukses lah, aku bilangnya kayak gitu lah ya. Dan juga banyak banget UMKM di luar sana. Apalagi di masa pandemi ini, setuju nggak sih kalau UMKM adalah menjadi backbone dari ekonomi Indonesia? Setuju banget. Kita bisa benar-benar recovery cepat, itu juga salah satunya karena UMKM nih. Betul, guys gitu kan. Nah ini untuk UMKM yang juga pengen kolaborasi, pengen menampilkan karyanya, ini bisa banget ya. Kita punya, bukan kita, tapi HP punya kontesnya namanya HP Printable Contest. Jadi langsung dicek aja di Printables itu. Oke, nah kayaknya ngomong mulu dari tadi kan. Yes. Nah, kita bukan mau jadi penyiar radio, tapi kita mau mencoba membuat Tribuners jadi lebih kreatif lagi. Yes, bener banget. Jadi nanti kita akan melihat cara-cara mas-mas kakak-kakak ini untuk gimana sih caranya untuk membuat papercraft. Yang pasti, yang pertama kalau menurut aku warnanya tuh harus keluar banget ya. Betul, yang pertama itu dari segi warna itu udah harus oke kan. Yes. Kita memilih yang sebetulnya apa sih papercraft yang kita suka gitu. Yes. Kalau misalnya warnanya nggak keluar kan sayang. Bener. Gitu. Terus kalau misalnya kita salah pilih kertas juga sayang. Atau mungkin kalau dari Mas Andri sendiri pengalamannya, ini kalau misalnya skalanya terlalu kecil atau terlalu besar, itu jadi beda hasilnya dari kepuasan yang sebetulnya kita pengen dapetin. Gitu. Oh, jadi ya memang kualitas dari print out-nya sendiri itu harus bagus. Ya iyalah ya, kalau enggak gimana coba gitu ya. Iya, sayang soalnya. Benar. Dan tau gak sih Tribuners, kalau ini kan HP Smart Tank 615 ini ya, dia ini bisa ngeprint untuk printer warnanya sampai 8.000 halaman. Wow. Ini ya 8.000 halaman. Dan kalau warnanya hitam putih bisa sampai 6.000. Jadi ya
ya lihat dan quality warnanya dia kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen coba ini gampang banget, dan kalau misalnya mau refill juga gampang banget dan anti tumpah ya. Jadi better check out HP Smart Tank 615. Nah, ini juga buat local creative nih, apalagi yang juga tertarik sama yang papercraft, bisa langsung ikutan dengan namanya adalah HP Printable Contest ya. Jadi di sana bisa berkreasi dengan papercraft, terus dimasukin karyanya dan kolaborasi gitu. Caranya kayak gimana? Untuk lebih jelasnya bisa langsung klik aja link yang ini. Jadi setuju ya kalau bikin papercraft itu pertama ya skill kesabaran dulu ya kan, terus kemudian keterampilan tangan untuk menggunting dan melem. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau warnanya juga nggak keluar. Betul, sebetulnya keahlian dan waktu kita untuk membuat itu nomor sekian. Nomor pertama itu adalah hasil printnya dulu. Kalau itu nggak benar, nanti ujung-ujungnya juga jadi nggak benar. Benar, gitu. Jangan pakai print yang zaman dulu, gitu ya. Itu kan print yang zaman dulu berisik banget. Tapi enggak dong, printer sekarang tuh udah generasi yang 4.0 ya. Kayak di sini ada namanya HP Smart Tank 615. Tadi aku udah bilang kalau bisa sampai 8.000 halaman, kalau warna 6.000, kalau hitam putih udah kayak gitu. Jadi kan kadang-kadang printer ini rusak nih. Nah, kalau printer rusak, si printer headnya ini nggak usah diganti pakai printer, nggak usah diganti gitu, nggak usah beli printer baru gitu. Gimana caranya? Caranya bisa langsung ini, ada namanya Same Business Day on site selama jam kerja. Jadi langsung dibuka, itu namanya hp.care/digital-id atau -id. Nah, di situ bisa langsung itu same business on site untuk layanan servisnya. Oke, jadi langsung dibenerin. Kan? Iya, nggak beda jauh sama mobil, bisa langsung di home service. Jadi nggak perlu repot-repot bawa ke tukang servis, tinggal langsung tunggu aja di rumah. Ya. Nice. Kita akan buktikan warnanya dulu, ya kan? Oh iya, kalau pakai si Smart App ini, itu gampang banget ya, Tribuners. Kan kadang kita tuh kalau misalnya mau ngeprint harus di set dulu, di begini. Nah, sekarang di era 2021 kayaknya pengennya semuanya tuh semua orang serba instan kan, tinggal plug and play, tinggal klik terus print ya. Jadi kalau pakai si aplikasinya itu, jadi tinggal klik aja, masuk ke apps-nya, udah kayak gitu nih aku langsung cuma tekan dikit doang, cuma beberapa. Nah, ditekan dulu. Terus kemudian aku suka unicorn, Mas. Boleh nggak aku ngeprint unicorn? Boleh banget, boleh banget. Unyu ya kayaknya ya. Oke, unicorn. Siap, kita coba ya. Nah, jadi dia akan retrieving dulu. Terus langsung diklik print. Nih, cuma diklik dongin doang kan? Yes. Printing Dan deh. Itu wireless. Itu wireless. Yes. Bener, gak perlu dikonek-konek ya? Yes. Apakah karena wireless menjadi warnanya berbeda? Coba kita akan buktikan. Bedanya mungkin printernya. Karena mungkin kalau printer kita masih pakai kabel, masih yang zaman dulu. Zaman dulu ya. Jadi ya mungkin hasilnya kurang begitu terlihat. Tapi kalau pakai kayak gini tuh enak banget, misalnya kita pengen bikin tugas, ya kan, selain papercraft juga bikin tugas kuliah, mungkin kan tadi tugas sekolah juga, aduh gampang banget, tinggal dokumennya dari handphone, di print aja, ya kan, nggak perlu dibuka dari PC. Tuh, warnanya. Oke, kita sudah punya lembar papercraft. Paper Toy Unicorn. Apa namanya? Paper Toy. Paper Toy. Jadi yang untuk simple seperti ini, namanya Paper Toy. Kita bilangnya Paper Toy. Ini sih aku bikin 5 menit lah. Kita buktikan ya. Tribuners, kita buktikan. Bisa bikin atau enggak. Tapi kalau Tribuners penasaran, pengen tahu ya ini gimana caranya untuk dibikin papercraft, paper toy ini, kita ada di description box-nya. Kita akan lihat kecanggihan dari mas-mas berdua ini membuatnya. Mungkin nggak yang kayak gini, yang lebih ribet lagi ya. Ini gimana ngelipetnya? Mulai dari tahap pertama potong, lipat, lipat. Tapi yang jelas printernya harus kuat dulu, warna harus keluar dulu, biar nanti pas udah jadi, terus mau dipajang pun ya kan warnanya keluar dia. Dan bagi kami sendiri, bagi yang sering ngeprint papercraft, itu biasanya kita ngeprint di printer besar pastinya. Printer yang mungkin bukan printer rumahan, dan itu memang hasilnya harus bagus. Tapi kan mahal, cukup mahal. Tapi kalau misalnya kita ngeprint di printer rumah, dan hasilnya nggak bakal seperti ini bagus banget, dan ini kita bisa bilang bahwa ini setara dengan printer-printer yang gede yang bisa kita dapat dengan harga yang cukup tinggi gitu. Jadi bisa ya untuk hemat dulu, untuk awal ngawalin dulu ya kan, bisa pakai yang kayak gini. Warnanya keluar banget kan?
Yes, banget. Keren. Nah ini kalau misalnya local kreatif ya, Tribuners local kreatif juga pengen banget nih mendapatkan hadiah jutaan rupiah dan juga printer gitu, caranya bisa ikutan aja HP Printable Contest. Nah kita cari kreasi-kreasi yang menarik dari kertas ya, dari papercraft juga bisa. Nah kalau pengen lebih jelasnya bisa langsung check out aja link yang ada di sini ya. Sekali lagi hadiahnya adalah jutaan rupiah dan juga printer tuh. Wow, nice. Wow banget ya. Yes. Oke kalau gitu sekarang Cheryl mau pamit dulu. Terima kasih banyak Tribuners udah dengerin kita, udah seru-seruan nih bertiga ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan menginspirasi dan siapa tahu bisa menjadikan hobi baru yang ujung-ujungnya adalah cuan ya. Betul banget. From hobby to cuan. Gitu. From hobby to cuan. Siap. Thanks banget. Sampai ketemu ya. Bye-bye. Nanti next gua nggak bikin unicorn. Wow. Bikin sesuatu yang mudah ya. Ini mudah-mudahan. Jangan dong. Oke, bye-bye.